Selamat datang di Maswar Service Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembaruan dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Maswar Service di channel Maswar Service. Ya, bila sebelumnya kan sudah saya bahas yaitu mengenai merakit adaptor. Pada materi merakit adaptor tersebut kan ada komponen utamanya yaitu transformator atau trafo, kemudian dioda dan elko. Bila masalah trafo sudah pernah saya bahas juga di video saya. Untuk kali ini akan membahas mengenai dioda. Jadi yang saya bahas di sini nanti ada 8 jenis dioda. Yang pertama itu dioda normal atau PN junction atau biasa disebut dengan dioda penyiarah. Kemudian yang kedua adalah dioda bridge atau kiprok ya. Kemudian dioda zener. Yang keempat nanti dioda LED. Kemudian dioda foto, dioda laser, dioda varaktor dan dioda donor. Semoga bahasan kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Kami ucapkan selamat menyimak, dan jika menyukai dengan materinya ya silahkan di like, kemudian di subscribe dan dibagikan kepada teman-teman atau dibagikan di media sosial teman-teman semuanya. Selamat menyimak. Ini adalah dioda normal atau dioda rectifier sebagai penyerap arus. Simbolnya itu seperti yang di atas, mempunyai kaki anoda dan katoda. Dioda ini berbahan silikon ya, berfungsi sebagai penyerap arus atau rectifier. Arus bisa mengalir dari anoda ke katoda, tetapi tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda. Dioda itu mempunyai ukuran berdasarkan ampernya. Kalau semakin besar fisiknya, itu pada umumnya semakin besar pula ampernya. Itu dapat dilihat seperti pada gambar. Untuk ampere yang sama itu pun mempunyai tegangan kerja yang berbeda-beda tergantung dari tipe diodanya. Dioda 1 ampere itu juga ada beberapa tipe ya, diantaranya yaitu IN4001 itu adalah 1 ampere 50 volt. IN4002 1 ampere 100 volt. 4003 itu adalah 200 volt. 4004 400 volt. 4005 600 volt. 4006 800 volt, dan IN4007 itu adalah 1 ampere 1000 volt. Mempunyai suhu kerja yaitu mulai min 55 derajat Celcius sampai dengan 175 derajat Celcius. Dan ini adalah dioda 1,5 ampere dan tegangan kerjanya
kita lihat IN5391 itu tegangannya 50 volt, IN5392 100 volt, 5393 200 volt, 5394 itu 300 volt tekan maksimal ya, 5395 400 volt, 5396 itu 500 volt, 5397 adalah 600 volt, 5398 800 volt, dan 5399 adalah 1000 volt. Suhu kerjanya minus 50 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Berikutnya dioda 3 ampere dan tegangan kerjanya kita simak. IN5400 itu 3 ampere 50 volt, IN5401 3 ampere 100 volt, IN5402 3 ampere 200 volt, 5404 itu 400 volt, 5406 600 volt, 5407 itu 800 volt, dan 5408 untuk 1000 volt. Suhu kerjanya minus 50 derajat Celcius sampai dengan 160 derajat Celcius. Dan untuk dioda 5 ampere dan 6 ampere mempunyai fisik yang lebih besar, tapi sayangnya kurang mempunyai datasheet yang lengkap ya untuk yang 5 dan 6 ampere. Kemudian yang ini adalah dioda normal juga, ini berbahan germanium, ini tipenya IN4148, ampernya kecil ya. Jangan salah dengan yang Zener. Jadi dioda IN4148 adalah dioda normal yang berbahan germanium dan ampernya kecil, biasa digunakan pada penguat amplifier. Jadi kalau misalnya praktek perlu ya itu diperhatikan ini Zener atau dioda 4148, soalnya secara fisik itu hampir sama. Berikutnya dioda Zener, ini anoda katoda seperti itu posisinya, sangat mirip sekali dengan yang tipe 448 lagi, sama-sama berbahan germanium. Dioda Zener ini berfungsi sebagai penstabil tegangan. Jadi kalau yang tadi banyak arah arus, kalau Zener ini adalah untuk penstabil tegangan. Ukuran fisik dioda Zener sangat kecil dan nilai tegangan output yang dibutuhkan tertulis pada bodi dioda. Selanjutnya ini adalah dioda bridge atau kiprok, berbagai bentuknya seperti dalam tayangan, berkaki 4. Jadi dioda kiprok ini sama dengan 4 buah dioda normal atau rectifier yang dirangkai secara jembatan atau bridge, sama dengan 4 dioda yang digabung menjadi satu. Nah, ini adalah simbolnya, itu kan. Jadi ada yang kaki untuk min, plus, dan yang dua adalah untuk AC, untuk tegangan AC. Yang berikutnya adalah dioda LED, biasa disebut dengan LED saja ya, LED atau LED. Kalau saya dulu biasanya menyebutnya LED saja, sebagai LED indikator ya untuk lampu-lampu di amplifier, kemudian untuk VU dan lain-lain. Itu bentuknya bermacam-macam, ada yang kotak, ada yang setengah bulat. Tapi LED ini juga mempunyai polaritas seperti dioda lainnya yang mempunyai tegangan kerja kecil, itu adalah 1,5 volt. Jadi kalau kita tes dengan tegangan itu bisa nyala, kalau terbalik tidak bisa. Untuk mengetes secara gampangnya, misalnya kita nggak punya alat, itu tinggal dikasih tegangan 1,5 volt. Berikutnya dioda varaktor.
Dioda varaktor ini merupakan dioda kapasitas yang nilainya bisa berubah-ubah berdasarkan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor biasanya ada pada peralatan elektronika yang menggunakan frekuensi, tuner, ponsel, dan lain-lain, itu ada dioda varaktornya kecil. Kemudian ini adalah dioda laser. Kita kan sering mendengar kata laser. Nah, ini adalah dioda laser. Prinsip kerja dioda laser ini tidak jauh berbeda dengan LED atau LED, yaitu akan memancarkan sinar atau gelombang elektromagnetik jika diberi tegangan. Laser itu adalah singkatan dari Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Nah, bahasa Inggris, jadi kita tahunya cuma laser aja, ternyata singkatan dari itu ya. Yang artinya mekanisme dari suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik melalui proses pancaran terstimulasi. Kalau untuk penggunaannya kita sudah banyak akrab seperti yang laser. Yang terakhir yaitu dioda tunnel. Bentuknya seperti itu, ada anoda, ada katoda. Dioda tunnel yaitu dioda yang menunjukkan resistansi negatif. Ketika tegangan dinaikkan, maka arus yang mengalir yang melaluinya itu akan berkurang. Dioda tunnel ini salah satunya digunakan sebagai osilator gelombang mikro pada frekuensi 10 GHz. Hampir ada yang kelewatan, masih ada satu lagi yaitu dioda foto ya sahabat. Dioda foto simbolnya seperti yang tampak pada gambar. Jadi dioda foto itu adalah jenis dioda yang resistansinya berubah itu karena pengaruh cahaya. Jadi di dalam gelap itu tahanannya sangat besar, apabila tempat terang dia akan lebih kecil. Dioda ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Jadi jika LED dan laser itu mengubah energi listrik menjadi cahaya, untuk dioda foto ini berubah cahaya menjadi energi listrik. Cahaya yang dapat dideteksi itu antara lain inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Itulah bahasan kita hari ini mengenai dioda. Jadi apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan saya yakin itu pun belum lengkap. Masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi kritik serta sarannya diharapkan. Misalnya ada istilah-istilah yang baru dengar kali ini, boleh ditanyakan dan dicoba untuk mencarikan referensi. Ini misalnya kebetulan saya belum tahu, itu kita carikan referensinya sehingga mendapatkan jawaban. Sekali lagi semoga membawa manfaat. Jangan lupa share di media sosial kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.